Kebanyakan. Generasi lebih bagus. Nanti aja deh. Mau dengerin dulu. Iya. Aduh, memang deg-degan itu karena Paling depan. Biasa ya, saya melihat Pak Hafiz ini kayaknya penggemar porselin. 2003, maka sesuai dengan Wakil Presiden Saudara B.J. Habibie dalam menyusun kabinet yang segera akan saya umumkan, saya berpegang teguh Masih, Pak, bisa kita. dengerinnya tuh di atas. Masih flu nih. Masih flu. Capek dulu. Capek. 6 bulan. 6 bulan. Tuh. Iya, tadi mana ya? Lanjutin. Ayo sini, sini terusin nonton. Menteri Negara Investasi Kepala BKPM Saudara Iswil Sanyoto Sastro Partoyo MSc. Menteri Negara Nyonya Dr. Ajak Bukan kemarin ya. Kalah. Suara kedua. Jangan dihilangin lipstiknya lah. Lama tante nih. Nggak kedengeran apa-apa. Saya kayaknya duluan. Aduh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu terikut di dalamnya kehormatan. Oleh karena itu dengan disebutnya nama saya, berarti saya menerima kepercayaan dari Bapak Presiden, dan ini sangat membanggakan untuk saya sendiri. Tentunya di dalamnya tidak hanya sekedar bangga, tetapi juga terbayang tugas-tugas yang harus saya hadapi selama Kabinet Pembangunan ke-7. Insya Allah dalam bimbingan beliau saya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kapan dikabari oleh Pak Harto untuk menduduki posisi sekarang, Pak? Di teleponnya hari Minggu sore. Jam berapa, Pak? Sore jam 5:30, 6. Bapak waktu itu sedang apa, Pak? Bapak waktu itu sedang apa? Anak sore itu. Sedang di kamar, tapi si Jak sebenarnya sebelumnya udah diberitahu, tapi Jaga nggak mau mengedor pintu kamar. Kenapa? Kenapa mesti nunggu di atas diumumkan? Kenapanya? Jadi kenapa nggak langsung? Sujud syukur tadi, Pak, ya? Ya kan semua itu manusia bisa berencana, Tuhan juga yang menentukan. Nah, jangan sampai saya turun, iya kalau enggak. Pak Harto gimana, Pak? Telepon ceritanya gimana? Ada pesan khusus dalam teleponnya? Ya beliau kan orang sederhana untuk penyampaiannya. Antara lain beliau menyampaikan, Hartono, kamu nanti di Departemen Dalam Negeri, tugas ini berat sekali.
Tentu saya sampaikan Pak, matur nuwun atas kepercayaannya, insya Allah saya bisa melaksanakan dengan baik nanti atas bimbingan dan petunjuk. Sebelumnya udah ada feeling belum? Nggak ada, karena feeling itu punya Allah itu. Saya belum pada tingkat mendapat feeling. Jadi Bapak nunggu telepon dari minggu itu? Enggak juga. Enggak kebayang kalau hari itu mau ditelepon. Pak, dengan bekal SAD di Menpen, dengan tugas Mendagri itu apakah bisa dipahami tugas itu? Saya tahu sewaktu saya di tentara ya, tugas Mendagri atau Depdagri berat sekali. Sehingga memang diperlukan tambahan pengalaman atau pengetahuan. Apakah sebagai kasat, pangdam dan seterusnya itu cukup? Nanti di lapangan bisa dilihat. Tetapi saya sudah tahu paling tidak itu gubernur seperti apa, bupati seperti apa, wali kota dan sampai ke tingkat. Karena saya pernah lama di teritorial. Insya Allah. Tetapi tidak mungkin Depdagri atau Mendagri itu bekerja sendiri. Harus terkait. Pak Wiranto kemarin mencanangkan dialog organisasi mahasiswa dan masyarakat yang sekarang ini. Apakah Bapak akan mencapai ide dari perbedaan? Kekuatan di Depdagri atau di teritorial itu memang dialog, ya, tatap muka atau berapa bentuknya. Karena dengan dialog itu akan diketahui apa yang menjadi keinginan kita dan keinginan mereka. Jadi memang bagus sekali Menhankam Pangap kita yang sudah disebut tadi akan memulai paling tidak dengan mereka yang mungkin agak berbeda pendapat dialog. Dan saya harapkan semuanya berpikir begitu. Kayak misalnya begini kan sebenarnya dialog kita nih. Dialog. Kalau kita menutup diri untuk dialog, maka semua berada pada pemikiran masing-masing tanpa ada titik temu. Jadi dialog akan menemukan titik temu. Termasuk penyelesaian untuk menunjukkan birokrasi yang sehat dan itu sejak dulu gitu ya. Sampai ini Bapak pertama untuk merampungkan hal ini Pak? Saya belum masuk, baru diumumkan. Kira-kira programnya nanti gitu loh Pak. Program awal gambaran Bapak. Sederhana saja, semua pejabat termasuk para menteri meneruskan kebijaksanaan pejabat yang dulu, menambah baik yang sudah baik, memperbaiki yang belum baik. Itu ada pasti kan normatif gitu. Zaman Pak Yogi kan banyak PR-PR yang belum tuntas terselesaikan Pak. Kira-kira gimana? Ya itulah saya katakan tadi. Dalam jabatan apa saja yang baru mesti akan meneruskan pekerjaan pejabat yang lama yang belum selesai. Pak, tuntutan lain dari Depdagri adalah pemilu yang betul-betul bubar, karena kemarin kan juga sempat ada masalah soal pemilu. Itu gimana? Ya, kembali lagi. Saya akan mencoba memperbaiki yang sudah baik atau menambah baik yang sudah baik, memperbaiki yang belum baik. Nah, kebetulan saya kan Pak PR pertama Pak Har, Juni ini Kongres PDI. Gimana nih untuk mensikapi PDI ini Pak? Ya nanti aja kita lihat. Pak Har sudah ada ancang-ancang. Belum tahu saya. Pak, kemarin setelah Pak Harto telepon, terus apa yang terpikir sama Bapak? Apa yang terpikir Bapak setelah diberitahu oleh Presiden Soeharto bahwa Bapak jadi Menteri Dalam Negeri? Saya terpikir Pak Harto memberikan kepercayaan pada saya. Dan itu suatu beban bagi orang yang beragama ya. Kepercayaan, dan saya harus amanah tadi. Jangan sampai amanah ini mengecewakan beliau. Kalau memang saya mampu, tentu akan saya lakukan maksimal. Itu aja, kebayang bahwa ini amanah yang tentu ada sinar-sinar keagamaan di dalamnya. Pak, tadi sebelum mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Pembangunan 7, Pak Harto memberikan 4 tugas pokok. Mungkin Bapak dengarkan bagaimana melihat yang disebut catur krida ini merupakan katakanlah sebagai rambu-rambu, sebagai koridor, sebagai tujuan yang disampaikan oleh beliau, dan ini harus memang pegangan dari semua menteri untuk bisa menjadi pegangan atau patokan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pak, siapa orang yang pertama kali beritahu setelah Pak diberitahu Pak? Ya istri saya. Iya pasti. Tadi keluarga dekat itu. Ya ada. Tadi ucapan pertama Bapak apa Pak? Begitu Pak Harto mengenama Bapak jadi Mendagri. Ya tidak terucap apa-apa karena terjadi dialog kan, tapi di hati udah alhamdulillah, sujud syukur. Ini puncak prestasi karir Bapak atau Belum. Enggak tahu, Allah hanya Tuhan yang mengetahui. Pak, filosofi Bapak hingga mencapai tingkatan seperti ini itu apa sih Pak sebenarnya? Oh sederhana saja, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita laksanakan tugas hari ini sebaik yang bisa kita lakukan. Pak Harto merasa pas di Mendagri gitu?
Yang tahu pas itu hanya atasan saya, yaitu presiden. Pak, meskipun Bapak di Mendagri akan aktif di ICMI nggak sebagai anggota ICMI? Kalau anggota biasa kan sama dengan kalian-kalian yang anggota ICMI, ya itu aja status saya, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Ini akan meningkatkan dalam Kalau saya dianggap diperlukan oleh organisasi itu, saya akan melakukan apa yang ditugasi oleh organisasi. Selama tugas ke pemerintahan ini tidak terganggu. Kalau di Golkar punya toleransi pada tokoh-tokoh masyarakat sekarang ini yang dikenal di sejarah seperti Mbak Mega, Mas Amin dan seperti itu. Saya berpegangan mereka adalah warga negara. Jadi kalau atau mungkin berbeda pendapat itu wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana menghadapi mereka. Langkah pertama seperti yang sampaikan Pak Wiranto, mari kita lakukan dialog dengan berangkat dari status kita sebagai bangsa Indonesia. Sebab saya khawatir nanti kita timbul dialog atau kita mengadakan dialog tetapi berangkatnya dari faham bangsa lain. Ini yang tidak akan pernah ketemu. Semua anggota keluarga berkumpul Pak, anak? Enggak, hanya Tori aja, itu pun karena saya sakit saya panggil. Biasa kalau ada sakit anakku saya panggil ini. Nyonya Tori ya? Nyonya Tori ya? Nyonya Tori masih bujangan. Wartawan juga masih Enggak ya? Posisinya panjang. Kamu tak beritas. Tadi ini kan kita lakukan. Nih, biasa kalau kita dengerin omongan tidak lama itu. Nanti kita akan buat juga buat dari situ ini di TVRI. Nah, selama mendampingi Bapak, apa sih Bu yang istimewa sehingga Bapak diberi amanah yang demikian tinggi sama Pak Harto? Nah, itu kembali kepada Bapak sendiri ya, pelaksanaan tugasnya yang tuntas. Bapak itu orang yang setiap diberi tugas itu tidak pernah tidak tuntas. Rasanya begitu. Saya sebagai pendamping itu saya tahu persis kalau ada tugas jam berapa, kapanpun Bapak itu sudah tugas dulu. Jadi urusan keluarga itu bisa nanti. Kalau sudah namanya tugas itu selalu didulukan. Ini yang mungkin ciri-ciri beliau ya. Dan itu saya sudah tahu betul ya, saya sudah lama mendampingi. Jadi baik sebagai ABRI maupun sebagai pejabat bank bukan ABRI kemarin itu tugas itu betul-betul nomor satu. Sehingga ya kalau melaksanakan tugas dengan tuntas gimana sih hasilnya mungkin bisa dirasakan, bisa dilihat barangkali itu. Saya juga tidak tahu penilaian dari presiden ya terhadap pelaksanaan tugas Bapak, tapi kalau saya sebagai pendamping saya rasa begitu. Jadi tidak pernah tugas itu dia separuh-separuh. Pokoknya kalau belum tuntas rasanya tidak pernah dia puas. Dia mesti menyelesaikan dulu sampai selesai. Itu mungkin itu ya ciri-ciri melaksanakan tugas, dan dia tidak pernah untuk diri sendiri. Ini yang saya nggak bisa mengatakan atau ini suatu kebohongan, enggak, kenyataan. Bapak itu demi bangsa dan negara itu selalu begitu sejak kawin tuh. Jadi saya taunya pokoknya tugas di atas segala-galanya. Nah, sampai pun kalau misalnya dikatakan kepentingan kelompok itu mesti di nomor 2 kan, nomor 1 ya kepentingan bangsa dan negara, yang lebih luas ya itu selalu. Terus cara melihat perhatian ibu ke anak-anak gitu itu kan ciri orang lain-lain ya, dia ada yang caranya tuh dengan mungkin ungkapan kata-kata, mungkin dengan perbuatan. Ya kalau Bapak ini punya ciri sendiri dia kaku ya orangnya, memang orangnya itu kan lihat badannya juga udah keker gitu, rasanya Madura lagi. Kalau saya minta yang lemah lembut mungkin lain ya, dia ungkapannya ungkapan kata-katanya itu ya lain lah, tapi yang tahu saya sendiri. Yang penting saya tahu yang penting saya tahu ada sayang sama keluarga, itu aja. Sayang yang mungkin sayangnya banget gitu loh terhadap anak, cucu, istri.
Bahasanya begitu. Itu diri kita yang merasakan. Kita orang lain nggak bisa merasakan. Tapi kita sebagai istri cucunya, kita merasakan bagaimana sayangnya dia ini kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada saudara, betul-betul, bahkan kepada teman-temannya. Sangat menyayangi. Nah ini sifat-sifat yang barangkali orang lain nggak tahu, lihatnya cuma Hartono yang gede, tinggi, Madura, kasar, mungkin itu ya. Tapi saya tahu persis. Alhamdulillah ya, kita syukuri. Yang gede-gede aja. Saya tahunya gede. Iya Papa. Kan sama Purnawirawan R. Hartono terlibat aktif dalam penyelenggaraan sidang umum tahap pertama hingga tahap kedua yang baru saja berakhir. Dan pengisian Hartono ini menilai dalam melaksanakan arah perjalanan bangsa semua pihak dan peralatan pemerintah Malaysia ini berharap agar selalu memberikan informasi yang selalu. Bukan apa-apa karena saya membaca dan mendengar ada hal-hal yang tidak proporsional apa yang disampaikan itu dan yang ada kontak dengan masyarakat atau kalau boleh langsung dengan masyarakat. Musibah ini sebab Presiden dan Wakil Presiden didukung oleh kita semua, saya yakin semua. Dan Soekardi ini mengawali karirnya dari lingkungan Baret Hijau Kostrad, kemudian memangku jabatan Staf Angkatan Darat pada tahun 1995.